Halo sahabat channel Asida Cara. Pada konten yang satu ini sedang breakout acara ibu-ibu. Saya membuat video sendiri menyorot tentang laut. Ada banyak ibu-ibu, orang-orang yang senang pergi berwisata ke laut. Ya, begitu indah. Lihat. Kapan saatnya orang merasakan sebuah keindahan daripada laut? Yang pertama tentu masalah internal orang itu. Ketika dia sehat badannya, ketika dia sehat pikirannya, ketika dia memiliki ilmu untuk mengerti tentang ilmu hakikat, memanai arti sebuah laut dalam kehidupan. Dan kemudian masalah eksternalnya adalah bahwa laut memiliki keindahan ketika dia dalam suasana ramah seperti ini. Cuaca yang terang bersahabat, pada siang hari, angin yang sepoi-sepoi, gelombang yang teratur kecil dan landai, serta ombak yang tidak begitu tinggi, rapi bertiup lurus, putih dengan busa yang dihasilkannya. Laut dapat dimanai dalam bentuk sebuah keindahan. Tetapi ketika laut dalam keadaan marah, cuaca dalam keadaan marah, terjadilah angin yang kencang, terjadilah awan yang hitam, dan seterusnya terjadilah badai, dan seterusnya, maka laut mungkin tidak indah untuk banyak orang untuk dilihat. Mata pun sulit untuk menatap karena begitu kencangnya angin, begitu banyaknya pasir yang berterbangan menubruk mata, wajah, dan kulit kita. Tidak nyaman. Jadi seperti itu. Dan orang juga dalam eksternal pribadi seseorang, laut tidak bisa menjadi indah walaupun keadaannya seperti ini. Bersahabat, cuaca bagus, dan seterusnya seperti ini. Tetapi kalau seseorang di dalam jiwanya sudah tertanam hal-hal yang buruk, negatif thinking, dan segala macam, atau bahkan tiada iman sama sekali di dalam dirinya, tak bisa memanai sebuah keindahan. Hampa dan kering, menatap dengan tatapan kosong, tidak mendapatkan arti apapun yang bisa merasuk ke dalam jiwa seseorang yang menatap laut. Laut sesungguhnya sebuah karunia yang luas dari Tuhan kepada kita. Laut bagian dari sebuah ekosistem kehidupan, di mana laut yang pada cuaca seperti ini dia disorot dengan matahari yang begitu panas, yang kita sesungguhnya tidak bisa melihat dengan kasat mata. Dengan panas matahari, air laut itu menguap naik ke atas. Di sana sini dalam jarak yang luas air menguap. Yang naik ke atas itu bukanlah air asin, tetapi adalah air tawar. Naik terbawa oleh angin, dibawa oleh angin lalu berkumpul dan ditahan di angkasa. Apa yang disebut kebanyakan orang langit. Yang dalam Alkitab disebut langit itu sesungguhnya ada tiang yang menjanggal langit yang kalian tidak mengerti kalau tidak memiliki ilmunya. Jadi itu salah satu sebab kenapa awan di atas sana bisa nyangkut di atas langit. Ada hal-hal yang juga harus dipelajari dalam konsepnya. Dan langit ini dalam teori pemikiran orang ahli bola lampu, terutama bola lampu
tabung bola TL tube lem, lampu tabung, lampu yang panjang yang putih itu konsep berpikir dibuatnya itu adalah berdasarkan penatapan terhadap langit, ruang hampa dan oksigen yang ada di dalam. Yang kemudian ketika ada pemicu aliran listrik di situ berbentuk air garam dan seterusnya, di situ terjadi korslet, terjadi pecikan. Maka terlihat di atas itu ada petir dan langit pun terang. Itulah awal konsep berpikir menurut saya bola lampu ditemukan. Bola lampu tabung itu yang putih itu ditemukan, seperti itu cara kerjanya. Kemudian laut, sungguh sebuah karunia yang sangat luas. Selain air yang dikandung, yang dibawanya begitu banyak ke atas sana, angkasa bisa membawa air laut yang begitu luas. Bisa satu danau, bisa satu kampung, bisa satu kecamatan naik ke atas, itu banyaknya air. Bisa menggantung di atas langit lalu didorong oleh angin sampai ke rumah kita, lalu terjadilah hujan dan kita pun memperoleh air. Dan kita bahagia dengan air tersebut. Dan ada kalanya air tersebut pun sebagai musibah bagi kita. Karunia yang lain dari sebuah laut, dia membawa bebatuan kecil berbentuk karang, berbentuk unsur-unsur pasir yang kandungannya campuran daripada kristal-kristal garam, yang beberapa bagian diantaranya didorong oleh air ke pinggir dan menumpuk menjadilah sebuah pantai. Yang mana pantai yang kita injak ini, saya injak ini, kita datangi dari Jakarta jauh-jauh hanya untuk berwisata ke pantai. Karena pasirnya yang putih dan seterusnya dan seterusnya. Ada berapa banyak orang-orang, ada berapa banyak kita-kita yang mengerti hakikat ini ketika dia berwisata. Wallahu alam bisawab. Saya berharap semoga pada mengerti tujuan dari sebuah wisata pantai itu apa yang dapat diperoleh, apa yang dapat mempengaruhi jiwa, apa yang dapat mempengaruhi iman kita dalam berwisata pantai. Saya berharap mudah-mudahan ada yang memperolehnya, memanainya, sehingga bertambah imannya, bertambah tunduk kepada Tuhannya. Dan laut itu, di dalam situ ada begitu banyak makhluk. Apa yang kita sebagian bilang banyak ikan yang berbagai macam spesies, ordo dan seterusnya yang kita konsumsi, sebagiannya yang kita peroleh, yang kita ambil secukupnya. Kita pun sehat dengan memakan ikan dan seterusnya. Ikan pun bisa menjadi sumber penghasilan dalam kehidupan ekonomi kita dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak yang harusnya kita bisa memanai sering-sering ketika kita menatap laut dengan batas langit, kita sebutnya di ujung sana, yang ujung pinggir laut sana sebuah garis lurus. Harusnya bisa memaknai. Di dalam laut juga ada gunung, ada karang, ada sebuah pemandangan yang sangat indah, yang kalau orang melihat secara langsung yang disebut diving, mereka menyelam dengan alat tertentu lalu melihat bagaimana keindahan di bawah laut. Bisa dimengerti di bawah laut bagaimana arus air bergerak, bagaimana gelombang bergerak, bagaimana temperatur air berbeda-berbeda dalam setiap lapisan kedalaman laut. Berbeda-beda kemampuan corotan cahaya yang masuk ke dalam laut dan seterusnya. Begitu banyak. Laut harusnya menambah iman bagi banyak orang, bukannya menjadi kufur dan terlupakan. Banyak orang laut hanya sebatas tempat bermain, tidak menambah iman, tidak menggugah hati untuk semakin tunduk dan taat kepada Tuhan. Bisa jadi pergi ke gunung, wisata ke gunung juga seperti itu dan seterusnya. Semoga orang-orang bisa mendapat ilmu hakikat memanai, sehingga seseorang
bisa memiliki pribadi yang baik, welas asih, kasih sayang, dan berbagi. Laut juga bentuk sebuah sifat berbagi yang sangat luas. Banyak hal yang diberikan berbagi oleh laut kepada kita, kepada kehidupan. Sungguh, kadang-kadang sering begitu banyak penyair menuangkan keindahan hakikat laut, langit, di atas laut, di pinggir laut, dan seterusnya, Sudah 10 menit, hampir 11 menit. Oke, mudah-mudahan video yang satu ini bermanfaat. Mudah-mudahan mampu orang-orang yang berwisata itu mencari makna dari sebuah wisata, bukan justru bermaksiat kepada Tuhannya, bukan justru melalaikan Tuhannya, bukan justru melupakan Tuhannya, tetapi justru kalau datang kepada ciptaan Tuhan, maka datanglah kepada yang menciptakan dengan memahami sebuah hakikat. Oke, salam kepada Anda semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Semoga kami diberkati, pulang dengan selamat nanti ketika acara ini sudah selesai. Amin.